Halo pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali di Bincang Virtual. Dan pemirsa, seperti kita ketahui menyikapi adanya dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah telah membuat suatu program untuk memulihkan ekonomi nasional dan juga mengeluarkan sejumlah kebijakan penghapusan pajak bagi UMKM. Nah, bagaimana pelaksanaannya, kemudian apakah ini efektif untuk mendorong daya beli masyarakat, kemudian juga untuk memulihkan ekonomi nasional, nanti kita akan membahasnya dengan narasumber kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan ajak Anda untuk menyaksikan video yang berikut ini. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 pada periode April 2020 lalu membuat aktivitas ekonomi terganggu. Beberapa usaha bahkan terhenti, tidak bisa beroperasi. Pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan untuk menyelamatkan usaha. Akibatnya, pendapatan rumah tangga menurun, begitu juga daya beli masyarakat. Mereka enggan mengeluarkan uang dan lebih memilih menyimpannya. UMKM pun terancam gulung tikar karena barangnya tidak ada yang membeli. Namun, bangsa kita memiliki rahasia, kekuatan yang dapat membangkitkan kita dari kondisi ini. Rahasianya adalah budaya gotong royong yang telah mengakar sejak lama. Saling tolong-menolong membantu sesama. Tanpa ada yang menyuruh, masyarakat dengan kesadaran tinggi mengumpulkan dana untuk membantu tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan. Ini membuat UMKM dapat menjual barang yang dimilikinya dan daya beli masyarakat bisa semakin membaik. Para pelaku UMKM juga dipaksa berubah. Mereka mulai berjualan memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Hal ini memudahkan para donatur dan pembeli berbelanja barang dari mereka. Hasilnya, roda ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak dan berputar. Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam untuk menyelamatkan UMKM. Salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan kepada UMKM sebesar 2,4 triliun rupiah. Dengan insentif ini, pelaku usaha dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun tidak perlu membayar PPh final selama 6 bulan, mulai April hingga September 2020. Harapannya, para pelaku UMKM ini mampu bertahan dan bangkit menjalankan usahanya di tengah pandemi. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya pada hari ini. Ada Pak Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak. Selamat malam Pak Hestu. Selamat malam, Mbak. Ya, dan Selamat juga malam. ada pengamat ekonomi dari Indef, Mas Bima Yudhistira. Selamat malam, Mas Bima. Selamat malam. Dan juga ada Kang Riki Bagja, pelaku UMKM atau juga owner dari Keripik Morning Bagja. Selamat malam, Kang Riki. Selamat malam. Ya, saya mau ke Pak Hestu dulu nih, Pak Hestu. Bagaimana mengenai kebijakan ini mungkin bisa dijelaskan? Ya, baik, Mbak. Jadi kalau terkait insentif pajak untuk UMKM, yang pertama bahwa itu bagian dari suatu program ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional yang memang pemerintah sendiri banyak sekali memberikannya untuk sektor UMKM. Ada macam-macam seperti subsidi bunga, kemudian sekarang juga mulai ada bansos produktif untuk UMKM. Nah, tadi saya katakan salah satunya adalah insentif pajak untuk UMKM. Nah, mungkin sebelum bicara insentifnya seperti apa, saya perlu mungkin jelaskan kewajiban perpajakan UMKM itu seperti apa, sehingga nanti nyambung insentifnya seperti apa. Yeah. Nah, pertama, UMKM itu yang tadi disampaikan, batasannya adalah yang omsetnya itu setahun 4,8 miliar, atau kalau di rata-rata itu 400 juta sebulan omsetnya. Nah, kewajiban perpajakannya adalah PPh final UMKM yang besarnya itu 0,5% setiap dari omset tiap bulan disetor. Dan itu final, tidak perlu menghitung lagi, tidak perlu membuat pembukuan, nggak ada PPN juga. Nah, final. Katakanlah kalau omset dalam 1 bulan, UMKM itu, wajib pajak itu hanya perlu membayar 500.000, dibayar secara final dan selesai. Nah, inilah yang menjadi kewajiban perpajakan UMKM selama ini dalam kondisi normal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, di dalam masa pandemi ini tentunya Direktorat Jenderal Pajak juga ingin berkontribusi di dalam program PEN
di dalam meringankan beban dari masyarakat maupun dunia usaha dan khususnya tadi UMKM, maka yang seharusnya membayar 0,5% setiap bulan dari omsetnya setiap bulan, maka itu pun ditanggung oleh pemerintah. Artinya apa? UMKM-nya tetap lapor, tetap menghitung omset saya sekian satu bulan ini, kemudian dihitung 0,5%-nya berapa, tetapi dia tidak harus setor. Cukup dilaporkan saja bahwa pajak saya final saya sekian ditanggung oleh pemerintah. Nah sehingga dalam masa yang sudah ada di peraturan menterinya dari April sampai Desember nanti, yang 0,5% itu sama sekali tidak perlu dibayar oleh UMKM, cukup dilaporkan saja ditanggung oleh pemerintah. Nah ini salah satu upaya kita dari pemerintah untuk membantu UMKM kita supaya bertahan dari situasi pandemi ini, tetap melangsungkan kegiatan usahanya tanpa harus dibebani oleh pajak seperti kalau kondisinya normal. Nah kira-kira seperti itu Mbak, insentifnya yaitu PPh final UMKM 0,5% yang ditanggung pemerintah dari masa pajak April sampai dengan Desember nanti. Baik, itu, Mbak. Sejauh ini bagaimana strateginya untuk bisa menjangkau seluruh pelaku UMKM di Indonesia dengan syarat seperti tadi itu ya Pak ya? Ya, nah pertama yang perlu saya sampaikan adalah data. Jadi kalau kita melihat data, kan tentunya yang diberikan insentif adalah yang selama ini sudah membayar, supaya tidak membayar. Nah itulah insentif kan begitu ya, substansinya. Nah, saya mau sampaikan data. Jadi UMKM kita di tahun 2019, yang membayar pajak itu final tadi itu sebanyak 2,3 juta UMKM di seluruh Indonesia. Tetapi perlu saya sampaikan juga bahwa tidak semua UMKM yang 2,3 juta itu tadi membayar secara rutin setiap bulan. Ada yang setahun itu bayarnya sekali, 3 kali, 5 kali. Tetapi yang membayar lebih dari 6 kali dalam 1 tahun, data kami itu hanya mengatakan ada hanya sekitar 600.000 kurang dari 600.000 wajib pajak UMKM yang secara rutin hampir setiap bulan, paling tidak 6 bulan dalam 1 tahun itu rutin membayar. Nah tentunya inilah yang menjadi target kita dan kita banyak sosialisasikan kepada WP UMKM kita. Kita pernah mengirim email blast kepada 2,1 juta UMKM yang terdaftar dan yang tadi saya katakan dari 2,3 tadi kita sosialisasikan terus. Dan memang akhirnya kalau kita lihat sekarang, yang sudah memanfaatkan insentif tadi, 220.000 UMKM yang sudah menyatakan memanfaatkan. Sisanya, kami juga melakukan sosialisasi banyak. Ada yang memang sudah nggak bayar lagi, karena mungkin omsetnya sudah sangat turun, atau bahkan mohon maaf kalau sampai berhenti usaha, jadi mereka memang sebagian lagi nggak bayar. Yang sangat juga mengejutkan kami dari sisanya tadi 600.220 sebagian memang omsetnya sangat turun, ada juga yang tetap mau membayar pajak. Ada komunitas UMKM yang selama ini kami lakukan pembinaan melalui pendekatan yang kita punya yang namanya Business Development Service. Mereka walaupun sudah kita sosialisasikan bahwa ada insentif ini, Anda nggak perlu bayar lagi karena ini ditanggung pemerintah sampai bulan Desember. Tetapi mereka tetap membayar. Salah satunya adalah pertama, mereka mengatakan kami tetap ingin berkontribusi pada negara. Justru situasi yang susah saat ini untuk negara ini, mereka ingin berkontribusi. Yang kedua memang karena desain policy kita, pajaknya itu 0,5%. Itu dilihat bagi sebagian kalangan UMKM ini sudah sangat bagus. Jadi kalau bayar 0,5% pun mereka nggak akan keberatan. Situasi seperti apapun mereka tetap mau membayar, berkontribusi kepada negara sekecil apapun itu mereka tetap lakukan membayar pajak. Kami sangat mengapresiasi wajib pajak yang seperti itu, walaupun di dalam tema besar kita ingin bahwa semuanya memanfaatkan insentif tadi, karena ini yang akan membantu pemulihan ekonomi terutama untuk sektor UMKM ini. Mungkin itu Mbak. Baik, nanti saya akan ke Kang Ricky. Saya jadi ingin tahu bagaimana ini Kang Ricky bisa tahu program ini, kemudian bisa ikutnya itu seperti apa. Nanti saya akan tanyakan dan juga Kang Ricky mungkin bisa berbagi di sini ya. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.